Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Rizky Putra, ada Rian Nur Auliansyah, ada Regina Seransky, ada Rohsunisa Dinda Amaulia Siregar, dan ada Rizkita Nabila Madasari akan mempresentasikan materi terkait dengan Microsoft 365, OneDrive, dan juga SharePoint. Agenda pembahasan pada kali ini ada 3 materi, Microsoft 365, OneDrive, dan juga SharePoint. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, itu adalah apa itu Microsoft 365. Jadi secara sederhananya, Microsoft 365 merupakan suite aplikasi yang membantu Anda untuk tetap terhubung dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan Microsoft 365 ini merupakan sebuah produk yang dibuat dengan tujuan untuk semakin mempermudah kinerja seseorang saat bekerja dan berkolaborasi. Pada dasarnya, Microsoft 365 adalah produk layanan berlangganan milik Microsoft. Dan secara umum, produk ini terdiri dari perangkat lunak Microsoft Office serta perangkat lunak yang berbasis komputasi awan lainnya, seperti Exchange Server serta Skype for Business Server. Dan sebenarnya awal dari Microsoft Office 365 ini sudah ada sejak tahun 2011 silam. Ketika itu Microsoft menghadirkan Office 365. Dan Microsoft 365 ini merupakan pengganti dari Microsoft Business Productivity Online Suite atau BPOS yang ditujukan untuk pengguna korporat. Dan seiring perkembangannya, perangkat lunak ini dipengaruhi atau diperbarui agar dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Pengguna dari Microsoft 365 saat ini bukan hanya untuk perusahaan saja, tetapi juga untuk kalangan yang awam. Berikut ini adalah fitur-fitur Microsoft 365 yang ada di dalamnya, itu perangkat lunak dari Microsoft Office itu sendiri. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook, dan OneDrive. Pada contohnya, di OneDrive ini akan memungkinkan kita untuk dapat berpindah atau bertukar akun dengan mudah. Dengan begini, proses sinkronisasi akun Microsoft yang kita miliki akan jadi lebih mudah. Lalu berikutnya ada salah satunya juga ada Microsoft Editor, yaitu fitur yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa atau Grammarly dan mampu mendeteksi setiap tulisan yang kita buat di dalam sebuah dokumen dan mendeteksi pilihan kata yang akan kita buat. Nah, manfaat adanya Microsoft 365 ini sebenarnya banyak sekali. Dan di sini mungkin kita highlight ada 3 poin utama mengapa kita harus menggunakan Microsoft 365. Yang pertama, dengan menggunakan Microsoft 365 yang proses update-nya akan secara terus-menerus dan secara real-time, maka kita akan terhubung dari mana saja dan kapan saja. Berikutnya, dengan melakukan kolaborasi dan berkarya secara real-time, kita akan bisa memudahkan untuk membuat sebuah produk dengan menggunakan Microsoft 365 ini dengan mudah. Lalu, dengan adanya perlindungan keamanan yang digunakan oleh Microsoft 365 yang berkaitan dengan end-to-end enkripsi, dan juga beberapa keamanan lainnya seperti keamanan privacy dan lain sebagainya, akan melindungi semua hal penting yang kita buat atau kita gunakan di dalam Microsoft 365. Untuk bisa mendapatkan Microsoft 365, silakan teman-teman untuk bisa mendaftarkan paket langganan. Dan dari mulai Microsoft 365 ini memiliki banyak jenisnya, seperti untuk keperluan pribadi dan keluarga, bisnis, perusahaan, atau pendidikan. Dan kita dapat menemukan Microsoft 365 untuk berlangganan untuk masuk di www.microsoft.com.id/id/Microsoft 365. Demikian untuk Microsoft 365, selanjutnya akan ada materi terkait dengan OneDrive. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih Reza. OneDrive, di era yang serba digital ini, OneDrive adalah salah satu layanan penyimpanan cloud yang menjadi solusi terbaik untuk kebutuhan banyak orang. Nah, lalu apa sih yang membuatnya unggul dan apa
fitur-fitur yang menarik di dalamnya. Next. Next, ya. Nah, sebelum kita mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam OneDrive, nah, apa sih yang dimaksud dengan OneDrive itu? OneDrive adalah sebuah platform penyimpanan berbasis internet yang memiliki pilihan akses gratis maupun berbayar untuk pengguna Microsoft. Layanan ini juga menjadi solusi sebagai backup kalau tiba-tiba laptop atau komputer rusak dan dokumen yang di dalamnya tak bisa diselamatkan. Layanan ini sangat memudahkan kita untuk menyimpan dokumen secara aman dari suatu tempat lalu mengaksesnya dari tempat dimanapun melalui secara virtual. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur yang ada di dalam OneDrive. Yang pertama ada file diamond, sorry. Yang kedua ada dokumen scanning. Nah, yang ketiga ada personal value. Nah, file on demand adalah merupakan yang memungkinkan kita untuk mengakses semua dokumen OneDrive. Dengan fitur ini kita tidak perlu takut lagi store PC menipis lalu ingin membackup dokumen-dokumen penting. Nah, untuk dokumen scanning yaitu sangat mempermudah kita untuk memindai dokumen penting, bond, catatan atau apapun itu. Yang ketiga ada personal value. Fitur ini menarik karena merupakan semacam pelindung ekstra. Jadi untuk melindungi sebuah file yang ada di dalam OneDrive, entah itu file foto, video, dan berbagai dokumen penting lainnya. Next. Nah, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Yang pertama itu secara keperluan pribadi, OneDrive ada yang berbasis 5 GB. Untuk satu ini karena bersifat pribadi, layanan ini bersifatnya gratis, jadi tidak dipungut biaya. Karena kapasitasnya sendiri hanya 5 GB. Yang kedua ada OneDrive standalone 100 GB. Nah, untuk biayanya sendiri ada menurut Microsoft dari situs resminya berkisar antara 28.999 per bulannya. Untuk Microsoft 365 personal, nah ini perlu merogoh kocek sebesar 959.999 itu untuk per tahun. Dan untuk Microsoft 465 family itu bisa merogoh kocek sekitar 129.999 per bulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya, Dinda. Sebentar ya, di sini masih azan.
Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai Microsoft SharePoint. Apa itu Microsoft SharePoint? Microsoft SharePoint itu merupakan sebuah platform yang dapat digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk membuat situs web seperti itu. Untuk melakukan sistem manajemen dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menata, berbagi, dan juga mengakses informasi dari berbagai perangkat. Yang diperlukan ini di sini hanyalah browser web, yang mana seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, produk-produk SharePoint itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu Microsoft SharePoint di Microsoft 365, yaitu layanan berbasis awan yang dihosting oleh Microsoft untuk bisnis dalam berbagai ukuran. Jadi di sini nggak perlu menginstal dan SharePoint server lokal. Setiap bisnis ini dapat berlangganan ke paket Microsoft 365 seperti yang sebelumnya, atau ke layanan SharePoint online mandiri. Nah, nantinya karyawan ini dapat membuat situs untuk berbagi dokumen dan informasi dengan rekan kerja, mitra, dan juga pelanggan untuk menyimpan file di situs tersebut, di situs tim yang sudah dibuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu SharePoint server. Organisasi atau perusahaan ini dapat menyebarkan dan SharePoint server lokal atau dengan langganan Office 365 Enterprise untuk memanfaatkan semua fitur terbaru. Power BI ini juga menawarkan fitur dengan kapabilitas tambahan seperti halaman situs modern, komponen web modern, dan penulisan, daftar dan pustaka modern, pencarian modern, integrasi dan dengan Power Apps, Power BI, dan MS Flow, serta laman SharePoint. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada SharePoint Design 2013. Ini program gratis yang dirilis terakhir pada tahun 2013. Ini itu digunakan untuk mengedit tipe konten eksternal untuk solusi data eksternal berdasarkan layanan koneksivitas bisnis. Kemudian OneDrive sinkronisasi, yaitu sebuah program desktop yang dapat digunakan untuk menyinkronkan dokumen dari situs tim atau OneDrive untuk kerja atau sekolah ke komputer untuk pengguna offline, seperti itu. Selanjutnya, jadi di sini kita bisa menggunakan Microsoft SharePoint ini. Yang pertama yaitu melalui Office 365, yang dimana kita bisa langsung akses melalui pilihan fitur di dalamnya di beranda itu, SharePoint, seperti yang tertera di layar, yang kemudian kita juga bisa menggunakan SharePoint server di 2016, situs seperti itu, kemudian juga SharePoint server 2013, ataupun di Office 365 bagian SharePoint di header. Selanjutnya, nah, apa saja yang bisa dilakukan menggunakan Microsoft SharePoint ini? Ada 10 hal utama yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, mengunggah file ke pustaka dokumen SharePoint agar dapat diakses dari mana saja. Jadi, semua pihak bisa mengakses ini file ke pustaka ini. Kemudian yang kedua yaitu membuka dokumen dalam pustaka dokumen. Yang ketiga yaitu bekerja dengan orang lain di dokumen yang sama pada waktu bersamaan, kayak gitu, seperti berkolaborasi. Kemudian yang keempat berbagi dokumen. Yang kelima kemudian yang ke-9 yaitu menelusuri atau mencari sesuatu, dan yang ke-10 berbagi informasi dengan seluruh organisasi ataupun perusahaan. Seperti itu. Sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Maaf Reza, mikrofon. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.